Selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Selamat jumpa lagi dalam acara renungan pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan namanya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, oh di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di
Yesusku, Rajaku. Na, 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 na. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Engkau buka hati kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Kami telah berdoa, dan kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah perlindungan yang kuat. Dan ayat pokok kita ambil dari Mazmur 94 ayat 22. Mazmur 94 ayat 22 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan adalah kota betengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah disebut sebagai gunung batu untuk melambangkan perlindungan dan kekuatan. Sedang di Perjanjian Baru, Anak Allah yang kita kenal sebagai Yesus Kristus disebut sebagai batu karang yang mempunyai arti Yesus batu karang yang teguh, yang dapat menahan berbagai pukulan ombak kehidupan. Batu karang adalah gambaran tentang batu yang sangat keras dan kuat. Di laut, batu karang tak tergoyahkan. Walau diterjang ombak, batu karang tetap berdiri dengan kokoh di tempatnya. Bahkan kapal akan hancur jika menabrak batu karang tersebut. Di daratan disebut sebagai batu gunung yang menjulang tinggi dan menjadi tempat perlindungan yang aman dari tiupan badai yang menerjang. Dalam Perjanjian Lama dikisahkan ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka kehausan karena kehabisan air. Kemudian Allah memerintahkan kepada Musa dengan tongkatnya untuk memukul batu gunung. Terjadilah mujizat. Dari batu gunung, air mengalir mencukupi kebutuhan lebih dari 2 juta umat Israel. Dari batu gunung atau batu karang ada keselamatan dan kehidupan. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menghubungkan peristiwa di Perjanjian Lama ini dengan Yesus sebagai batu karang rohani. Dapat kita baca secara lengkap di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Di dalam Matius 16 ayat 18, Yesus mengatakan kepada Petrus akan mendirikan gerejanya di atas batu karang, yaitu dirinya sendiri yang merupakan dasar, kepala, dan pemilik gereja. Yesus Kristus sebagai batu karang adalah tumpuan atau fondasi, di mana gereja berdiri di atasnya dengan kokoh. Seperti bangsa Israel yang kekurangan air di padang gurun, yang akan mati karena kehausan, tetapi hidup karena air yang mengalir dari batu gunung. Demikian juga Kristus sebagai batu karang tetap menjaga dan memelihara gerejanya. Kisah bangsa Israel yang diselamatkan oleh Allah menjadi pelajaran sangat berharga bagi gereja Tuhan saat ini.
bagaikan ombak yang menghantam batu karang lautan. Angin topan dunia menggoncangkan, pencobaan yang selalu menerjang tak boleh menjadi alasan bagi gereja untuk khawatir dan takut. Karena Yesus Kristus sebagai batu karang yang teguh, sebagai kepala gereja, akan selalu melindungi dan menjaga gerejanya agar tetap berdiri dengan kokoh dan kuat. Yesus Kristus batu karang yang teguh, maka sudah seharusnya gereja yang berdiri di atas batu karang itu tangguh di tengah dunia dan terus berjuang untuk bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Perlu untuk kita renungkan pada pagi hari ini, kira-kira di manakah keberadaan kita saat ini sebagai gereja Tuhan? Apakah kita masih dalam ketaatan melayani Dia, melakukan kehendak-Nya, tetap berdiri dan berpegang pada batu karang yang teguh itu, atau terhanyut oleh terjangan ombak dunia yang akhirnya akan menuju kepada kebinasaan yang kekal? Jangan ragu-ragu dan tetap percaya bahwa bersama dengan Yesus, batu karang yang teguh itu, kita akan tetap kuat mengatasi segala badai dan ombak pencobaan dunia yang selalu datang silih berganti yang akan menghancurkan kehidupan kita. Demikian renungan pagi kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berpisah, ada sedikit pesan. Singgah dahulu kita di Dubai. Kalau terus, akhirnya sampai di Belanda. Jangan takut angin ribut dan badai, karena Yesus batu karang pelindung kita. Negara Italia, ibu kotanya Roma. Sampai di sini percobaan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami untuk selalu berlindung kepada batu karang Yesus yang akan memberi kekuatan dan kehidupan bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini dapat kami simpan dalam hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami telah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam Yesus